Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Saya mau pindah ke hal yang ramai 3 hari ke belakang, Pak Guru. Ini saya mau ngebangkitin obrolan kita di off cam. Saya pernah nanya, kebayang akan seperti ini kan? Nah, saya nggak kebayang tuh sampai seperti bisa kayak sekarang. Tapi saya punya rencana ke depan yang mungkin, saya ingin seperti itu. Tapi nggak tahu tuh akan rasanya seperti apa nanti di sana. Saya bahas itu karena ada tokoh yang ngebuat saya berpikir, saya nggak tahu nih ke depannya jadi apa. Tokoh tersebut adalah namanya Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer. Jadi dia tuh tersangka kasus OTT KPK, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Saya membacakan karirnya dulu, Pak Guru ya. Ini dari berita 1, karir Immanuel Ebenezer itu. 2016 driver ojol. 2019 ketua relawan Jokowi Mania. Iya. 2021 langsung jadi komisaris utama PT Mega Eltra. Nanti saya searching PT Mega Eltra tuh dia BUMN apa. Iya. 2024 dia jadi Prabowo Mania. Iya. Karena mungkin sebelum Jokowi Mania kali ya. Iya. Wakil Menteri dan setahun kemudian dia ditangkap sebagai tersangka korupsi. Iya. Dan kekayaannya tuh mulai melonjak gila-gilaan itu. Iya, karirnya juga tuh dari ojol. Dari 2000 jadi komisaris. Dalam 9 tahun dia bisa langsung jadi wakil menteri dari yang tadinya ojol. Jadi Bitcoin kalah ini ya. Saya 9 tahun udah apa ya. Jadi ini gitu, ketua PBB. Gimana Pak Guru tanggapannya tentang kasus korupsi yang ini? Iya, ini saya sudah posting kemarin sebenarnya di postingan gitu. saya. Ya memang seperti itu. Jadi ini sebenarnya yang pertama adalah penyemangat buat ojol-ojol di seluruh Indonesia. Bahwa kalian tuh bisa kaya raya, tajir melintir dengan sangat cepat. Kalau mampu menjilat ya. Jadi dari ojol berubah menjadi relawan politik. Nah itu sangat inspiratif sekali ya. Sampai akhirnya masuk ke dalam OTT KPK juga itu sangat inspiratif sekali ya. Jadi jangan lakukan hal seperti itu. Semua yang instan itu tidak baik ya. Nah untuk Pak Noel, apa pertanyaannya, apa masalahnya? Kita nggak tahu ke depannya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Gini nih, sebenarnya kita itu tahu ke depannya terkait dengan reaksi kita. Kita tuh hanya nggak tahu terhadap aksi dunia pada kita. Itulah mekanisme takdir, ngerti nggak? Ini pernah saya jelaskan. Jadi misalkan gini ya, dirimu dilahirkan sama siapa, di keluarga mana itu sama sekali tidak terkontrol. Itu bukan rencana dirimu dan dirimu tidak bisa mengubah apapun. Dari situ tuh nggak bisa. Tapi reaksi dirimu setelah dilahirkan, misalkan ya, saya dilahirkan di pinggiran rel kereta api di keluarga kumuh yang miskin banyak utang, misalkan seperti itu. Dilahirkannya tidak bisa terencana, tetapi setelah tahu itu dirimu mau apa, itu sepenuhnya adalah kerjaan dirimu. A, mau meneruskan usaha keluarga, ngodeng, cari rongsokan, atau B, mau sekolah sebagus-bagusnya di situ biar dapat beasiswa dan bisa memperbaiki kehidupan keluarga, atau C, sekolah tidak usah terlalu penting, yang penting mah mau wirausaha aja, atau D, mau jadi maling aja karena tidak kuat dengan penderitaan hidup. Nah, ini semuanya tuh terkontrol sama dirimu tuh. Semua opsi itu terkontrol. Nah, kemudian anggaplah dirimu itu, saya memutuskan untuk sekolah habis-habisan biar dapat ranking 1, biar dapat beasiswa, biar tidak usah mengeluarkan biaya untuk berpendidikan, dan akhirnya saya memiliki pendidikan yang tinggi misalkan. Nah, setelah itu ternyata dirimu itu benar-benar dapat ranking 1 gitu ya. Tapi beasiswanya dikorupsi. Itu juga di luar kepentingan diri, di luar kontrol kan? Karena yang korupsi bukan dirimu tapi orang lain. Nah, itu juga akhirnya memunculkan kembali reaksi dirimu yang terkontrol, yaitu apa? Lapor bisa kan? Atau membiarkan, tapi deal-dealan sama si gurunya. Pak, saya kan ranking 1, saya tahu Bapak korupsi loh, gini. Gimana kalau misalkan saya tidak laporkan tapi Bapak gini-gini ke saya, misalkan gitu ya. Atau misalkan putus asa saja, ya sudah, berarti ini mah udah jadi nasib saya nggak bisa. Atau misalkan saya nggak melaporkan, tapi saya cari cara lain untuk bisa sekolah tanpa bayar. Nah, jadi kehidupan manusia itu adalah
selang-seling antara aksi dan reaksi. Aksi yang diberikan alam semesta kepada diri kita secara pribadi dan reaksi kita apa. Nah, reaksi itulah yang jadi pertanggungjawaban urusan surga dan neraka itu pada reaksi itu. Gitu kan? Nanti kita masuk surga atau masuk neraka itu bukan karena aksi kita tapi pada reaksi kita. Dan pada saat itulah sebenarnya kita tuh ngambil keputusan. Jadi jangan dibilang bahwa saya tuh gak tahu ke depan seperti apa. Memang kita tuh sebagian setengah dari kehidupan kita tuh gak tahu. Saya misalkan memutuskan untuk jadi guru. Saya tuh gak tahu bahwa keputusan saya jadi guru itu menjadikan saya menikah dengan itu. Kan pas saya jadi guru, di situ saya ketemu siswa, siswi. Dari situ saya lamar aja. Nah, itu kan pas awalnya saya tuh nggak ketahuan di situ tuh. Tapi saya jadi guru, kemudian pas saya jadi mahasiswa saya gak pernah tahu dengan siapa saya bertemu, gak tahu dengan siapa saya sebangku, dengan siapa dosen yang akan membimbing saya nggak tahu. Tapi setelah tahu, saya langsung bereaksi. Dengan teman-teman saya melakukan begini. Nah, dengan teman-teman itu ternyata ada yang bisa memberikan link pekerjaan, ada yang ngasih saya bencana dan sebagainya. Itu semuanya tuh campuran kayak gitu. Jadi bahwa si bapak itu tidak tahu, bukan tidak tahu, tapi setengah tidak tahu. Dan reaksinya soal dia misalkan memeras, itu adalah kesadaran dia sepenuhnya. Dia punya pilihan untuk tidak meras kan? Dia punya pilihan. Jadi dia ya jangan meleng untuk aduh saya gak tahu nasib saya sampai seperti ini ya. Dan lucunya Pak Noel itu dia ada seminar kalau nggak salah, kalau ada talk show itu nih talk show Pak Noel 25 Agustus sih yang besok nih. Besok ada harusnya ya talk show hukuman mati dan efek jera untuk koruptor. Ditanya sama wartawan, "Pak gimana itunya acaranya?" Batal. Gitu. Aduh, kasihan deh Pak Noel. Noel, acara yang tanggal 25 gimana Bang Noel? Batal. Sedih. Iya. Menangis tuh beliau tuh. Karena dia tuh bersih awalnya. Jadi dia tuh bersih gitu. Memang ya bisa dibilang gitu ya. Dia partai apa sih, Pak Guru? Masuk partai nggak sih dia? Wah, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia tuh emang, makanya pas ketahuan korupsi dia nangis-nangis. Ya karena masih bersih. Sekarang sakit ya. Sekarang lagi dicek kesehatan kayak Setia Novanto. Iya. Meskipun dokter bilang sehat. Gitu. Ya, tapi lengkap dengan ininya kan. Iya sama itu ya semuanya. Dokter sehat. Di kolom komentar kemarin tuh kan saya tuh ngepost gitu ya. Terus dia tuh bilang, "Pak, koreksi itu tuh bukan tertangkap tangan korupsi tapi pemerasan." Oh, pemerasan. Ya. Soalnya keterangan di sini OTT. Ya enak. Nah, ini harus diluruskan ya bahwa pemerasan itu masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Jadi korupsi itu banyak. Jadi bukan hanya ada anggaran 100 triliun terus sama saya ditilep 1 triliun, ya bukan hanya seperti itu. Tapi menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tuh korupsi. Jadi dalam hal ini meras orang lain kan pakai kewenangannya sendiri kan? Berarti menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu korupsi. Meras itu dalam tanda kutip minta secara paksa, sedangkan suap mah minta secara halus begitu ya. Bukan. Menerima suap kan? Bukan. Kalau menerima suap itu tidak ada apa ya? Tidak ada intimidasi, tidak ada pilihan kita. Jadi pilihannya itu adalah 0 atau dapat untung. Kalau memeras, harus dapat untung. Iya, rugi atau 0. Oh, gitu. Jadi gini nih. Bagi duit. Gitu kan? Artinya kalau misalkan dirimu ngasih ke saya, rugi kan? Kalau nggak ngasih, 0. Kalau nyuap, nah kalau diterima dapat untung, kalau tidak 0 gitu. Tapi ya tetap ujung-ujungnya itu adalah korupsi. Tapi soal korupsi, suap, terus gratifikasi itu saya pernah nonton podcastnya, saya lupa entah podcastnya Abraham Samad atau Novel Baswedan tuh, itu detail banget tuh tentang perkorupsian, tentang gratifikasi. Iya, ada banyak berapa item gitu. Emang ya, tebel ya bahkan ketika kita dikasih, kan kadang gratifikasi itu tidak dalam bentuk barang doang,
tapi dalam bentuk Fasilitas. fasilitas ya betul. Jadi kayak misalkan kita kasih tiket, kalau misalkan tiketnya harusnya buat kita tapi dikasih ke keluarga itu termasuk gratifikasi kalau nggak salah. Betul. Jadi tonton itu. Ada tindakan gratifikasi yang sampai sekarang tuh tidak ditindak. Apa Ya itu? misalkan yang Itu pakai yang naik pesawat itu, kemudian ada orang lain yang menyebut, "Weh, kalau jadi pejabat kan wajar, orang suami saya aja atau bapak saya aja atau mertua saya aja sering dikasih pengusaha sama yang kayak gitu." Itu menantu yang gop asli itu. Oh iya, di balik keramaiannya Pak Noel ada juga statement yang terakhir Pak Guru untuk hari ini. Statement Pak Ahmad Syaroni, salah satu pimpinan DPR yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada kader dari partai yang sekiranya akan dilakukan operasi OTT, tolong kabari dulu ketua umum partainya biar nanti konsolidasi, biar kami serahkan pada kalian orang tersebut. Di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Hubungan kelembagaannya ada, kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi Pak. Penegakan hukum yang Bapak lakukan, kita dukung 1000% Pak. Tindak pidana siapapun pelakunya, orangnya Pak, sikat Pak, tanpa pandang bulu. Tapi kalau mekanisme penangkapan yang tidak bersamaan, kalau waktu yang tidak pas, sampai ada masuk ke ranah dalam ruangan, ke kamar seseorang masuk, terjadinya penangkapan, apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas dalam suasana yang kiranya mungkin, saya contohkan Pak, kami lagi waktu rakernas Pak. Gitu. Tapi tentu kami juga tidak asal-asal saja. Pasti kami lakukan pendalaman dan kegiatan-kegiatan penyelidikan yang lainnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kami tetap memperdomani pasal 5 bagaimana diatur dalam Undang-Undang 2019 di mana menyangkut masalah kepastian, kemudian proporsionalitas, masalah keterbukaan, akuntabilitas dan juga kepentingan umum. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya atau masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah operasi tertangkap tangan. Dari KPK sendiri mensikapi atau menyebut sebenarnya tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 1 dan ayat 2 bahwa penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi ini, jadi kami berpikirnya secara normatif sistematis. Artinya bahwa ini adalah perbuatan yang digolongkan kepada extraordinary crime. Maka penanganan penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanggapannya itu Pak Guru. Jadi kalau misalkan kita mau, misalnya Pak Guru nih, saya KPK. Ya, jadi kalau kita mau nangkap narkoba, hubungi dulu bandarnya. Halo, kayak gitu mungkin ya. Iya, tapi kalau itu kan emang. Oh iya. Ya ini, tapi luar biasa juga itu, bijaksana sekali Pak Syahroni itu. Jadi kalau mau OTT, tangkap ini dulu, kabari dulu Ketua partainya. Menurut saya itu adalah pernyataan yang bagus banget, tapi digeser sedikit. Tangkap dulu, baru kabari ketua partainya. Gitu. Nah, kabari biar apa? Biar bukan mereka membela diri, tapi biar mereka itu langsung, kalau memang partai politiknya itu baik kan, itu langsung memecat dan mencari penggantinya. Jadi untuk menciptakan kebersihan dalam hukum kita. Tapi udah hukum kita teh gak ini sih. Gak membingungkan, literally semuanya kayak karet. Iya, nggak berlaku sih sebenarnya untuk pihak-pihak tertentu. Bahkan nggak berlaku lagi. Iya, nggak berlaku. Itu kemarin kan, tahu nggak yang podcast Ari Lasso keceplosan ngomong tadi kan? Yang bahas apa dia? Ya kan Ahmad Dhani itu pernah di penjara, divonis. Oh, yang bikin album. Iya. Tahu. Itu Najwa Shihab kan langsung. Bikin album. Kok bisa? Ya, jadi itu udah jadi jokes yang lumrah gitu di Indonesia. Ya memang kayak gitu. Emang Oke lah, udah banyak saksi lah itu di sekitaran penjara gitu, para koruptor dan lain-lain tuh udah biasa banget lah. Indonesia tuh
penegakan hukumnya. Kita lihat seminggu ke depan apakah Pak Noel akan dapat ampunan amnesti dari Pak Prabowo. Soalnya ketika dia dibawa ke mobil tahanan, saya menunggu Pak Prabowo memberikan saya amnesti. Enggak, saya kan Pak Prabowo nggak akan ngasih itu. Oke lah Pak Guru, cukup untuk hari ini. Ada tambahan? Tidak. Tidak ada. Teman-teman, tanggal 31 Agustus Pak Guru Gembul insya Allah akan ada Sirariung edisi ke-6 hari Sabtu hari Minggu 31 Agustus teman-teman, minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.